Ada malaikat yang tetap juga mengawal kita dalam rezeki, namanya malaikat Mikail. Ya, tetap memberikan kita rezeki. Tidak ada makhluk yang terputus rezekinya. Ya, pada hakikatnya kata ulama, manusia itu tidak akan pernah berhutang kalau sekedar rezeki untuk hidup. Yang membuat manusia bisa berhutang banyak itu kena membiayai gaya hidupnya. Ya. Rumahnya wahara, semantap hotel itu natinduk, terpaksa berhutang. Itu oke. Rapat balina dengan masjid, bau ada 10 langkah, semata nama motor baik, payung ngeridit, ngutang. Memang gaya hidup itulah yang buat manusia berhutang. Kalau sekedar hidup, ya, bukankah kita ini percaya dan yakin dengan takdir rezeki kita? Rezeki kita sejak sudah 4 bulan dalam kandungan sudah ditentukan rezeki kita sampai kita mati nanti. Kenapa kita harus bersedih tentang rezeki? Sudah jelas rezeki kita. Cuma mari kita berdekat diri dengan Allah yang beri rezeki itu. Dekatkan diri kita dengan Allah. Kalau kita dekat dengan bos, bisa kita ambil duluan rezeki itu. Bisa diambil di depan. Itu kan logika manusia. Kalau manusia yang kerja dekat dengan bosnya, bisa gajinya diambil di depan. Bisa nggih? Bisa. Apalagi Allah yang Maha Pemulihan. Itu sekalian. Ya, ada juga malaikat yang paling pertama kali mengetahui manusia itu mati, namanya malaikatul hafiz. Dialah yang bertugas. Tugasnya ada 2, melaporkan amal manusia naik, kembali membawa rezekinya. Berarti masing-masing manusia punya pintu 2 di langit. Masing-masing manusia punya pintu 2, terutama yang Islam. Satu pintu untuk naik melaporkan amalnya, pintu kedua untuk turun membawa rezekinya. Ketika seseorang meninggal dunia, ya, dibawa amalnya naik, tiba-tiba malaikatul hafiz itu tidak balik membawa rezekinya. Berarti orang ini sudah meninggal. Tapi masih jalan-jalan di dunia, masih dia jalan. Tapi mereka sudah tahu orang ini sudah akan mati. Tinggal 40 hari lagi. Ya, karena banyak tanda kita akan mati itu. Banyak tanda kita. Ya, di antaranya yang agak dekat, kalau gigi kita kering dan hitam, rapat jadian. Awalnya memang putih, tiba-tiba kering dan hitam, rapat jadian. Kita pakai yang lain. Kalau warna kotorannya sudah berwarna putih, sudah dekat. Rapatlah mendekati putih warna tinjaknya, warna kotorannya. Begitu juga kalau miring sudah hidungnya, sudah dekat juga. Apabila telinganya sudah keresut dan kusam, dekat juga sudah dekat. Ya, sudah dekat. Apalagi dia tidak melihat bayangnya kembali, darah bayangnya lihat tengah panas aja, rapat jadi. Ya, termasuk dia berkata hal yang tumben, tidak pernah dia ngomong begitu, tumben. Ya, kayak orang yang tidak normal. Bisa jadi kadang-kadang tinggal 3 hari. Ya, itulah tanda-tanda kematian. Makanya malaikat maut itu sering heran, terutama melihat orang yang ketawa-tawa itu. Apa kata beliau? Malaikat maut itu mengatakan, kenapa orang ini ketawa terus? Pada saya datang ini diutus untuk mencabut nyawanya. Itu kata malaikat maut. Rere dong sampai sebulan anak separuhnya. Padahal di dekatnya ada malaikat pencabut nyawa. Makanya malaikat maut ketawa. Ya, heran melihat orang manusia ini. Sudah malaikat hadir di dekatnya, ingin mencabut nyawanya. Masih ya rere sebangasan deman. Insyaallah. Kami mohon Allah Subhanahu wa taala. Makanya 2 pintu itu menangis ketika orang itu meninggal. Kenapa 2 pintu itu menangis? Karena tidak berfungsi lagi. Pemiliknya untuk melapor amalnya sudah tidak dipakai, untuk turun dengan
bahwa rezekinya sudah tidak dipakai. Makanya kadang-kadang langit itu menangis, ya, kadang-kadang sekedar bersedih. Makanya kadang-kadang kita layatan hujan, kadang-kadang gerimis, kadang-kadang deras hujannya. Hari ini sekedar mendung, alhamdulillah. Tapi tidak boleh kita mengatakan kalau dia bagus, wah cuaca bersahabat. Sedangkan di gerimis, wah cuaca tidak bersahabat. Tidak boleh kita bilang begitu, seolah-olah Tuhan kalau menurunkan hujan berarti azab untuk kita. Nauzubillah. Ya, mari kita bersangka baik. Semoga hujan itu juga rahmat untuk kita. Mendengar hujan kering kerontang kita. Ya, betul deh. Alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum ajalnya dicabut, sebelum malaikatul maut mengambil nyawa kita, ada 4 malaikat yang datang juga sekaligus. Malaikat waktu, malaikat rezeki, malaikat maut, dan malaikat ajal. Ya, masing-masing ini berusaha mencari rezeki kita sampai timur sampai barat. Mungkin kita masih bisa hidup, tapi ternyata tidak ada. Malaikat waktu juga begitu, sehingga malaikat maut mulai memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Keluarlah roh kita. Ya, roh kita ini berpamitan kepada 360 sendi kita. Jasad kita yang begitu cinta kepada roh ini. Roh ini juga cinta sekali dengan jasad kita. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Lalu terpisah, bagaimana sakitnya. Sedih dong biji ada si kangen dah. Lalu senterang tiba lebar berpisah, nangis itu. Itu satu orang. Bagaimana dengan 360 orang berpisah, sama-sama sangat saling mencintai. Makanya istilah mati disebut sakaratul maut. Sakarat itu banyak sekali hal-hal yang hilang, yang menyebabkan manusia sudah tidak ingat lagi diri. Sehingga berhubungan sakaratul. Makanya kita mohon kepada Allah, Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Rasulullah saja selalu mohon seperti itu. Kenapa kita tidak? Mudah-mudahan akhir hayat kita meninggal dengan ringan dan gampang. Amin. Selanjutnya meninggallah beliau. Ya. Lalu malaikat yang membungkus rohnya dibawa naik kembali, dikembalikan. Ya. Sehingga dalam hadis, roh orang mati itu mengikuti jenazahnya. Ya. Jenazah artinya orang yang di dalam keranda itu namanya jenazah. Kerandanya namanya jenazah, gorong batangnya namanya jenazah. Kalau sudah di dalam bukan jenazah lagi namanya, almarhumah namanya. Masih bapak talak, masih jenazah. Ya, biar kita pisah-pisah. Jenazah itu orang yang sedang dalam gorong batang. Itu namanya jenazah. Gorong batangnya bernama jenazah. Kalau sudah dalam kubur namanya almarhumah atau almarhum. Tadi malam di mana almarhumah? Di rumahnya. Sekarang di mana? Di kubur. Itu kata Abu Darda berpesan, rajin-rajinlah beramal soleh, fa innaka la tadri al-yawma fid-dur wa ghadan fil kubur. Rajin-rajinlah beramal soleh, karena engkau tidak akan pernah tahu hari ini kau berada dalam rumahmu, bisa jadi besok kau berada di kubur. Tadi malam almarhumah di rumahnya, tapi sekarang sudah dikubur. Kita semua akan sama, tidak tahu bahwa kita ini meninggal di mana, dikuburkan di mana. Itulah hasil Allah Ta'ala. Begitu dimasukkan dalam liang lahat, sudah ditunggu manusia itu oleh malaikat namanya Ruman. Malaikat Ruman. Malaikat Ruman ini yang mengajar. Disuruh kita menulis kebaikan kita, kejelekan kita, tulis semua. Jadi yang ngajar, kalau Marabuka ini jawabannya, Manabuka ini jawabannya. Hanya mengajar. Urusan kita pintar tidak nanti, itu urusan pribadi kita. Ya, jangan dikira kalau sudah diajar, malah dibocorkan soalnya oleh guru talqin tadi, pentalqin tadi, sudah dikasih tahu jawabannya. Kalau kita memang tidak pernah berbuat baik, kita tidak akan pernah bisa menjawab. Tidak bisa. Karena hakikat yang menjawab adalah kebaikan kita, amal soleh kita. Nah sekarang ini masih malaikat Ruman di dalam. Munkar Nakir belum datang. Begitu kita bubar semua, ya, masih ada keluarga belum datang Munkar Nakir.
Begitu sudah sepi semua, keluarga juga sudah berangkat, maka paling bagus keluarga jangan ikut pulang bersama kami. Lu tinggal dulu baca Yasin di sini supaya almarhumah Enak Munawar dia nasi larut kan. Kalau lu mau ikut bubar, asik ya berdarah. Tapi lu bisa macam-macam kulhu. Begitu sudah bubar semua, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir untuk menyoal. Begitu selesai dia naik dua-duanya. Ya, tinggallah orang itu apakah bahagia atau sangsara menunggu datangnya hari kiamat. Itulah kemuliaan manusia yang selalu disertai oleh para malaikat dari sejak ditiupkan roh sampai ke dalam liang kuburnya.